Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan kali ini adalah edisi awal tahun di tahun 2022. Dan seperti biasa kita akan melihat seperti apa peluang-peluang yang akan terjadi di pound sterling dan di emas. Dan baiklah, seperti biasa kita akan mulai dahulu dengan pergerakan daripada Bitcoin. Untuk Bitcoin ini sendiri kita melihat bahwa ditutup ya, ditutup turun ya pada akhir tahun ini, dan secara tren overall Bitcoin sudah menunjukkan tanda penurunan di sejak Oktober ya, pada bulan Oktober dan awal November, dan penurunan itu berlanjut sampai closing tutup akhir tahun 2021. Dan selanjutnya kita beralih ke pergerakan S&P 500 ya. Untuk S&P 500 ini pergerakan saham-saham unggulan, 500 saham-saham unggulan ya untuk Amerika Serikat. Kita melihat bahwa secara keseluruhan untuk year to date-nya di tahun 2021 ditutup dengan positif ya, artinya marketnya bergerak dalam tren bullish. Sempat terjadi koreksi-koreksi kecil dan ada satu koreksi ya yang cukup besar pada bulan September, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada tren utama bullish untuk S&P ini. Dan market berlanjut ditutup naik lebih tinggi lagi hingga akhir tahun ya, meskipun terjadi closingnya cukup ada sedikit penurunan, dan itu kecil sekali ya, tentu seperti itu. Dan ini yang bisa kita lihat bahwa selama tahun 2021 ini artinya market lebih memilih ya, khususnya para fund manager dan fund manager untuk mutual fund, pengelola reksadana maksud saya, dan untuk hedge fund juga mereka lebih memilih memasukkan portofolio mereka ke bursa saham dengan memilih saham-saham unggulan. Dan tentu arus masuknya dana-dana ini ke sebuah bursa tentu akan memompa daripada saham-saham itu untuk bergerak semakin bullish dan semakin bullish lagi, sehingga membentuk harga tertinggi sepanjang sejarah atau kita sebut sebagai all time high seperti itu. Dan kita akan melihat juga bagaimana pergerakan di di pasar valuta asing atau foreign exchange ya. Dengan seperti biasa kita akan melihat untuk GBP USD. Untuk GBP USD sendiri ya, untuk monthly-nya ditutup naik, weekly juga ditutup naik ya, daily-nya juga ditutup naik ya. Dalam artian candle-candle yang paling terakhir ya, untuk monthly-nya up, weekly-nya juga up, daily-nya juga up. Nah, ini adalah sebuah sinyal ya, sebuah sinyal yang bagus secara price action untuk candle pada time frame-nya masing-masing. Pada akhir candle-nya adalah sama-sama mendukung untuk naik seperti itu. Dan beralih kepada pengecekan untuk trendline ya. Untuk trendline sendiri, garis resisten trendline yang berwarna merah sudah berhasil tertembus ya, dan tertembusnya cukup bergerak secara rapi ya, terjadi, kalau kita perhatikan, terjadi new high dibanding hari-hari sebelumnya, karena ini adalah candle TF daily ya, time frame daily, dan pergerakannya, kenaikannya cukup sehat ya, tidak terjadi satu koreksi yang cukup signifikan. Koreksi yang kecil-kecil terlihat dari apa? Setelah terjadi penembusan trendline berwarna merah ini ya, trendline resisten berwarna merah, perhatikan dominasinya adalah candle-candle yang berwarna putih atau candle naik
Sementara untuk candle-candle yang berwarna hitam hanya pendek ya, tidak tinggi dan hanya ada 2 buah candle saja. Jadi secara trendline ini mendukung dari yang sebelumnya kita lihat bahwa secara time frame monthly naik, weekly naik, daily juga naik, dan dikonfirmasi ya, kita konfirmasikan ke trendline-nya juga naik. Secara analisa trendline juga naik dan terjadi break up ya, misalnya ada breakout ya, breakout naik, breakout up ya, dan kita lihat sendiri bahwa pergerakannya cukup sehat, cukup clear seperti itu ya. Berlanjut kepada segi analisa teknikal untuk MACD ya. Untuk MACD-nya ya, kita perhatikan sudah berada di area positif ya. MACD-nya sudah berada di atas garis 0 ya. Garis centerline 0 ya, garis tengah 0, dan ini adalah sebuah tanda yang positif. Kemudian ini juga terlihat dari stokastik ya. Stokastiknya juga kita harus waspadai karena sudah berada di area overbought ya. Sudah di atas angka 80. Jadi trennya masih naik, tetapi waspadai kalau sampai ada koreksi dengan catatan stokastik turun ya di bawah 80. Selama stokastik masih di atas 80 ya, masih di area overbought-nya ya, dan belum keluar dari area overbought-nya, maka yang mendominasi apa? Sesuai hukum teknikal, yang mendominasi masih tren seperti itu. Kecuali jika stokastiknya sudah keluar dari area 80, misalnya ke 79, 78 dan seterusnya, maka bisa jadi stokastik memilih peluang ya, karena dia adalah leading indikator ya, maka akan terjadi ada koreksi, ada peluang ada koreksi di dalam sebuah pergerakan tren yang kuat. Nah, kemudian untuk ATR-nya, kalau ATR kita perhatikan, ATR masih cukup sideways ya. Untuk tren selama 2021 kemarin, trennya masih ada tren menurun ya. Kita perhatikan dari November hingga ke Desember, tren untuk ATR-nya sendiri menurun. Artinya volatilitas market berkurang ya, tetapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu minat pasar untuk tetap membuat pound sterling ditutup positif ya, menguat terhadap dolar hingga akhir tahun 2021 kemarin. Jadi sekali lagi kalau saya melihat yang di sini adalah waspadai pergerakan daripada stokastik jika dia sudah keluar dari area overbought-nya. Kemudian berikutnya adalah untuk Fibo ya. Untuk Fibo-nya sendiri dari weekly Fibo-nya sudah mendekati angka 23,6 ya. Untuk mendekati 23,6, jadi artinya apa sih? Kalau GBP ini berhasil menembus 23,6-nya, maka GBP memiliki peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Dan ini tentu harus menunggu konfirmasi 23.6-nya terjadi break. Itu dulu syaratnya ya. Seperti itu. Jadi kalau tidak terjadi break 23,6, maka waspadai untuk melakukan posisi buy. Lebih baik lihat dulu 23,6-nya untuk Fibo tertembus, baru kita melihat MACD-nya kembali dan stokastiknya masih di area-area overbought, belum keluar dari area overbought dan terjadi break di 23,6, maka boleh kita melakukan posisi buy, tentu dengan posisi stop loss yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Berikutnya lagi dari analisa SNR atau support resistance-nya. Support resistance kalau kita lihat di 1.3600 ya, kita bulatkan. Ini juga menjadi sebuah tujuan pertama dari kenaikan GBP ya. Artinya GBP-nya menguat ya, dan penguatan itu akan diuji pada area 1.3600 ya. Dan seperti tadi 236-nya Fibo, maka 1.3600 ini akan juga menjadi sebuah area penentuan bagi GBP ya untuk melakukan penguatan lebih lanjut.
Jadi kesimpulannya untuk GBP, secara overall GBP masih memiliki peluang untuk naik lebih lanjut seperti itu. Selanjutnya kita beralih kepada XAU ya, XAU USD atau emas ya. Dolar terhadap emas lah, dolar versus emas terhadap dolar lah ya. Kemudian untuk monthly-nya masih naik, nah weekly-nya juga naik, daily-nya juga naik ya. Artinya apa? Sama tadi saya cerita tentang price action. Kalau candle-nya semua pada naik ya di masing-masing time frame, monthly, weekly, dan daily-nya, maka itu adalah sebuah minat pasar ya untuk menaikkan sebuah aset instrumen ya, instrumen trading, dan dalam hal ini adalah XAU seperti itu. Beralih kepada trendline ya, untuk trendline-nya baru terjadi penembusan satu candle. Nah, ini adalah sebuah tanda yang cukup bagus ya. Kalau resisten yang berwarna merah, resisten trendline yang berwarna merah ini tertembus, maka penembusannya juga candle kita lihat ditutup mendekati harga high ya, shadow-nya juga kecil sekali ya. Jadi ditutup positif, ditutup naik ya, karena body daripada candle ini hampir sama dengan harga high di candle itu sendiri, dan ini adalah sebuah pertanda yang bagus. Selanjutnya beralih kepada analisa untuk MACD, stochastic, dan average true range atau ATR ya. Untuk MACD-nya kalau kita lihat berada di area positif ya, di atas center line, dan ini juga didukung oleh candle yang juga naik ya di grafik XAU-nya. Kemudian seperti biasa kita lihat stokastiknya, hati-hati ya untuk stokastiknya sendiri. Kalau kita perhatikan untuk stokastiknya ini, kalau kita lihat dia juga belum menembus 80-nya, jadi dia masih berada di area belum penembusan 80. Nah, akan lebih bijak kita menunggu stokastiknya bisa membreak angka 80 ya, jadi masuk ke area overbought-nya ya, seperti itu. Dan yang juga patut diwaspadain adalah ATR-nya berada di area low ya. Kalau kita perhatian, ATR-nya dalam tren penurunan, dan saat ini ATR-nya berada di area low seperti itu. Dan tentu dalam kondisi yang seperti ini kita harus melihat bahwa antara konfirmasi antara MACD, stokastik, dan ATR ini tentu harus sejalan ya. Kenapa? Karena dalam sebuah pergerakan tren, jika stokastik mulai memasuki area overbought atau oversold, tentu di situ ada sebuah tanda pembalikan arah sementara ya. Ini yang harus diwaspadai, terlebih jika volume ya, maksud saya volatilitas yang ada di ATR tidak begitu mendukung. Nah, ini harus agak waspada untuk XAU. Berikutnya lagi adalah untuk XAU secara Fibo ya. Secara Fibo kembali lagi area 23,6 sekitar 1840-an ya. Kalau kita bulatkan ya, ini juga menjadi satu penentuan apakah jika area itu terbreak ya. Nah, jika area itu terbreak, maka akankah XAU sanggup untuk naik lebih tinggi. Tetapi yang pasti dalam kalau kita lihat secara pergerakan ya, overall ya, secara keseluruhan ya, sampai tadi analisis tadi, memang ada peluang yang kasusnya lebih besar bagi XAU USD, meskipun tidak sejernih yang kita lihat tadi di GBP USD, tetapi di XAU ini juga tetap memiliki peluang untuk kenaikan dengan melakukan, kita lihat pada pergerakan awal perdagangan nanti ya, tentu pada hari Senin kita lihat seperti itu hingga tutup market nanti di Jumat ya, apakah level-level kunci seperti di 23,6 ini akan mampu terbreak atau tidak. Tetapi tujuan utama dari XAU sekarang adalah untuk menuju ke area 23,6-nya di sekitar 1840 seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu support resistennya. Untuk support resistennya cukup jauh ya, area tujuannya di 1870-an ya. Dan terlihat juga ada support-support yang cukup kuat di sini di XAU-nya.
Dan kalau secara support resisten, area supportnya ini cukup sehat ya, cukup clear dan kuat ya. Sehingga support itu apa sih? Support itu pijakan ya, pondasi. Kalau diibaratkan membangun sebuah bangunan, support adalah sebuah bangunannya, pondasi seperti itu. Kalau pondasinya bagus, maka bangunannya juga bagus. Kalau pondasinya dia bagus, supportnya dia bagus di dalam sebuah analisa teknikal, maka dia mempunyai peluang bahwa sekali lagi peluang ya, analisa teknikal kita berbicara mengenai peluang ya, bukan kepastian, karena sifatnya juga analisa, namanya juga indikasi, indikator seperti itu. Peluang katsnya adalah cukup baik bagi XAU untuk bergerak naik lebih lanjut. Nah, kesimpulannya adalah untuk pergerakan XAU masih dalam peluang kenaikan ya. Dalam peluang kenaikan, yang peluang kenaikan itu harus kita konfirmasi dulu dengan apa yang tadi saya sebutkan, dengan stokastiknya yang tadi di layar sebelumnya yang kita lihat bersama. Jadi kesimpulannya untuk JBP adalah masih dalam peluang kenaikan, begitu juga untuk XAU masih dalam peluang untuk kenaikan. Baik, terima kasih atas perhatian dari sahabat semua, dan semoga di awal tahun 2022 ini makin sukses dan makin sehat dan profit selalu. Terima kasih.